Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Nah, hari ini kita mulai pembelajaran secara daring. Pembelajaran yang kita lakukan ini dengan menggunakan video pembelajaran yang sudah Ibu buat. Tetap semangat walaupun dalam keadaan yang seperti ini. Semoga pandemi cepat berlalu. Untuk itu, simak video pembelajaran berikut ini. Semangat! Assalamualaikum. Anak-anak, marilah awali kegiatan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini pada pertemuan pertama akan bersama dengan Ibu Eka Setiawati membahas tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, dengan muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan yang diharapkan setelah anak-anak menonton video pembelajaran ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan alat gerak pada hewan dan manusia. Kedua, siswa dapat membedakan hewan vertebrata dan avertebrata. Ketiga, siswa dapat menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Dan yang keempat, siswa dapat membedakan ide pokok dan kalimat pengembang. Organ gerak manusia dan hewan. Anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak artinya berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak jika ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Pada dasarnya, alat gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan dan dibagi menjadi dua. Yang pertama, organ gerak pasif, yaitu tulang. Dan yang kedua, organ gerak aktif, yaitu otot. Tulang dan otot bekerja sama sehingga membentuk sistem gerak. Nah, anak-anak, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang. Yang kedua, avertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Salah satu contoh hewan vertebrata bisa dilihat di bagian gambar sebelahnya, itu ada seekor monyet, dan monyet tergolong ke dalam hewan vertebrata. Dan avertebratanya contohnya seekor siput. Contoh hewan vertebrata. Perhatikan gambar yang di bawah ya. Gambar yang di bawah itu adalah ayam. Ayam bergerak dengan kaki. Nah, gambar di bawahnya lagi, coba tebak itu apa? Betul, itu kanguru, melompat dengan kaki. Dan yang gambar ketiga itu adalah ikan, bergerak dengan sirip. Kemudian contoh hewan avertebrata, yang pertama adalah laba-laba, bergerak dengan kaki. Nah, berikutnya coba tebak, itu gambar apa ya? Betul sekali, itu adalah gambar capung, bergerak dengan sayap. Dan gambar yang terakhir itu adalah gurita, bergerak dengan tentakel. Nah, anak-anak, ini ada 3 gambar yang bisa kalian lihat di buku modul yang sudah Ibu berikan. Yang pertama itu
itu adalah gambar orangutan. Lihat ya ceritanya, dibaca secara perlahan. Hai, aku orangutan. Orang menyebutku mamalia karena aku melahirkan dan menyusui. Aku termasuk hewan vertebrata karena bertulang belakang. Aku berjalan dengan kaki, memegang dengan tangan. Aku siput, hewan avertebrata yang tak bertulang belakang. Aku termasuk moluska karena bertubuh lunak. Untuk melindungi tubuhku ini, aku memiliki cangkang. Aku berjalan dengan kaki perut yang lebar dan pipi. Aku katak, kepala pipi dari Kalimantan. Aku hewan vertebrata karena bertulang belakang. Aku adalah binatang amfibia yang hidup di air dan darat serta mengalami metamorfosis. Aku melompat dan berenang dengan kaki. Hati-hati denganku ya, jangan sentuh aku sembarangan, karena aku beracun loh. Anak-anak, sekarang kita ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang akan kita bicarakan itu adalah apa itu ide pokok. Ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf. Di dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok yang terdapat di awal paragraf, yang biasa kita sebut paragraf deduktif, di akhir yaitu paragraf induktif, atau di seluruh paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama berfungsi membantu pembaca dalam menentukan inti informasi dari sebuah paragraf. Apa itu kalimat pengembang? Anak-anak, yang perlu kita ketahui adalah kalimat pengembang juga sering disebut sebagai kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pendukung berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Nah, anak-anak, sekarang Ibu punya contoh soal mencari ide pokok dan kalimat pengembang yang bisa kalian amati di buku modul kalian. Nah, kita baca perlahan ya. Reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Misalnya pada ular merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis, dan hal inilah yang membedakan dengan vertebrata lainnya. Ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meleok-leokkan tubuhnya pada tanah dan batu. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Dari paragraf tersebut kita mendapatkan ide pokok. Coba tebak apa ide pokoknya? Ya, betul sekali. Ide pokoknya adalah sistem gerak reptilia yang khas. Dengan kalimat pengembangnya, satu, misalnya pada ular merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Kedua, tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Ketiga, tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis, dan hal inilah yang membedakan dengan vertebrata lainnya. Dan yang keempat, ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meliuk-liukkan tubuhnya pada tanah dan batu. Bisa kalian lihat ya anak-anak, ide pokoknya di awal paragraf ini dikatakan sebagai paragraf deduktif. Reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Dengan kalimat mengembang atau kalimat pendukungnya ada 4 buah. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan dan mengamati video pembelajaran yang sudah Ibu berikan, sekarang ada tugas untuk kalian di rumah. Yang pertama, melengkapi peta konsep organ gerak hewan pada modul 1 tema 1. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawahnya. Jadi di buku modul kalian itu sudah ada peta konsep tentang organ gerak hewan.
dan kalian melengkapi organ gerak sesuai dengan gambarnya. Yang kedua, mengerjakan buku paket halaman 4 tentang mencari ide pokok dan kalimat pengembang. Untuk tugas IPA, peta konsepnya dikerjakan di modul. Untuk tugas bahasa dikerjakan di buku tulis. Ibu berharap semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk anak-anak semua ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak anak-anak atas perhatian yang diberikan. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum.